Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Oke, langsung saja nih di video ini saya akan ngasih tahu nih, ada 5 ciri kalau HP kalian itu sedang disadap oleh DC pinjol atau di aplikasi pinjaman online, ya. Mungkin ini bisa jadi ciri-cirinya nih. Pokoknya simak video ini sampai habis. Jadi begini teman-teman, di video ini saya akan khusus nih untuk membahas ada 5 ciri nih HP kalian itu sedang disadap oleh DC pinjol. Apakah bisa aja gitu kan? Mungkin kalian ini jadi warning ya buat kalian lah, buat lebih aware lagi gitu kan. Apakah si DC pinjol itu bisa menyadap apa enggak gitu, baik pinjol legal ataupun ilegal. Nah, ini bukan merupakan acuan ya, untuk acuan baku kok, tapi kalau misalnya kalian mendapati ciri-ciri seperti ini, maka kalian harus segera cek ulang nih keseluruhan HP kalian. Siapa tahu HP kalian tuh emang bener sudah disadap gitu kan, sudah disisipi sebuah virus atau script dan lainnya yang membuat kalian itu data-data kalian tuh akan terancam untuk tersebar dan disalahgunakan. Oke, yang pertama nih, jika kalian saat ini mungkin sedang bermasalah dengan pinjol, terus kalian galbay atau di pinjol ilegal yang mungkin sempat mengajukan, terus sempat install, terus akhirnya nggak jadi gitu kan. Nah, terus kemudian kalian mengalami hal yang mungkin agak aneh, yaitu HP kalian tiba-tiba lemot, tiba-tiba berat saat proses. Itu perlu kalian waspadai. Nah, kalian bisa cek nih langsung di HP kalian, apakah HP kalian ini kayak gimana gitu, misalnya bekerja di terus-menerus, ya nggak? Seperti kayak capek gitu, HP-nya tuh kok berat gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa dicek ya pengaturannya dan gimana gitu performa HP kita ya. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua, ada ciri-ciri yang kedua tuh, yaitu paket data kalian tuh paket data di internet kalian tuh cepat habis. Misalnya nih kalian beli kuota nih mungkin 5 giga gitu, terus tiba-tiba kok kalian perasaan jarang banget pakai, kok cepat banget habis, tiba-tiba berkurang gitu, jadi mungkin jadi 2 giga, 1 giga cuma sehari 2 hari, turun drastis lah gitu kan. Nah itu kalian perlu curiga ya. Tapi biasanya agak susah nih kalau kalian itu susah ngukurin kalau kalian tuh menggunakan wifi yang di rumah gitu kan. Ya buat teman-teman yang menggunakan paket data, mungkin ini akan terukur nih kira-kira, karena paket data itu kan akan habis ya dipakai gitu kalau misalnya dipakai terus menerus. Nah ini karena paket data itu tiba-tiba nggak normal lah gitu kan, akhirnya cuma biasanya seberapa hari 5 giga itu cukup, kok tiba-tiba ini dalam beberapa hari kok habis. Nah, ciri-ciri yang ketiga nih, kalau misalnya tiba-tiba pesan kalian ada yang aneh nih di SMS. Nah, pesan kalian itu kadang-kadang error, ada notifikasi masuk. Nah, tapi kalian klik tuh pesan yang nggak ada kemungkinan kalian disusupi sebuah script ya tertentu ya, script tertentu yang diambil dari pesan-pesan kalian ya. Terus pesannya isinya cuman promo-promo atau apa gitu, itu isinya yang nggak penting lah, bisa jadi terus akhirnya minta ada password OTP yang masuk. Nah, itu hati-hati, siapa tahu nih ada data-data kalian yang bocor atau akun kalian tuh dihack. Misalnya ada di HP kamu, misalnya ada akun kartu kredit, nomor kalian bocor lah karena kalian nggak sengaja pernah foto di kartu kredit. Terus di galeri HP kalian juga ada foto-foto kalian juga bersama KTP gitu kan. Terus galeri kalian juga sudah disedot oleh pinjol itu. Maka ini akan bahaya lah, pokoknya akan worry lah. Nah, itu ciri-cirinya kalau ada SMS yang masuk. Misalnya minta OTP gitu kan ke HP kalian. Nah, SMS ini yang kalian itu bisa disadap. Kalau si oknum-oknum pinjol ilegal ini menyadap, maka dia bisa menggunakan mungkin kartu kredit kita atau m-banking itu bisa dijebol ya. Terus yang kemudian yang keempat, yaitu ada aplikasi aneh yang kalian nggak kenal. Kok tiba-tiba ada nih terinstall di HP kalian. Nah, penting banget. Kadang orang jarang banget nih yang kok aplikasi ini ada. Karena sudah terlalu banyak nih, mungkin kalian juga mungkin nggak terlalu cuek ya kalau misalnya di HP kalian juga ada aplikasi nih. Makanya dari awal kalian tuh harus tahu nih aplikasi apa aja yang kalian install, kan HP kalian juga kan, sehingga kalau ada aplikasi yang baru yang nongol, kalian patut curiga nih, saya nggak download kok tiba-tiba ada. Nah, ini jadi masalah. Terus namanya pinjol ilegal, yang namanya kita dapat. Nah, kadang-kadang orang itu dari aplikasi link doang gitu, kadang nggak ada di Play Store. Kita tuh kadang langsung install aja. Nah, ini yang akan berbahaya. Contohnya ada kasus penipuan. Ada orang tuh kemarin mengirim sebuah APK gitu. APK kan biasanya ada tuh yang tanpa kita install ke
ke Play Store nih, yaitu kan, nah orang itu ada orang yang menerima pesan itu katanya itu resi pengiriman. Nah ini sebuah modus, pas diklik nggak taunya malah m-bankingnya kesedot gitu kan, terus dia punya aplikasi pinjol-pinjolnya dipakai limitnya gitu kan. Terus yang terakhir nih, yang kelima, HP kita itu disadap, itu dicuri data-datanya adalah dengan kontak-kontak yang di HP kita dihubungi oleh DC-DC pinjol ya. Jadi kontak kita tiba-tiba dihubungi sama DC-DC pinjol, yang mana seharusnya nggak mungkin itu kontak-kontak HP kita, kok mereka bisa tahu ya gitu kan. Kita nggak, terus kita juga nggak pernah daftarin ke pinjol itu, kita nggak pernah masukin kontak darurat gitu. Nah ini pertanda utama bahwa HP kalian tuh sudah pernah disadap atau data-data kalian tuh pernah dicuri. Akhirnya si oknum DC-DC pinjol ilegal itu malah ngapun ke kontak-kontak HP kalian. Nah, jadi saran saya kalau paling terbaik adalah, karena kita orang awam nih, kita nggak ngerti banget soal teknologi, soal HP security dan sebagainya gitu. Jalan satu-satunya adalah factory reset deh, HP kalian install ulang aja deh. Kalau riset setelan pabrik, nah ini begitu. Kalau kalian menemukan 5 ciri ini atau salah satu cirinya ya, nah itu akan jauh lebih bersih lah gitu. Memang sih data-datanya hilang, cuman kan kalian bisa backup dulu gitu kan, dan ini pun akan jauh lebih aman ya, karena dengan posisi tidak tahu apakah HP kalian sudah disusupi atau enggak gitu ya. Kalau kalian nggak pernah tahu gitu kan, pokoknya dari jalur apa dan seperti apa. Jadi ini adalah salah satu resiko ya kalau kalian tuh install aplikasi sembarangan, terutama di aplikasi pinjaman online di ilegal. Kalian tuh coba-coba install pengen tahu, tiba-tiba udah download gitu. Nah ini bisa jadi kalian disusupi ya. Kalau ilegal saya rasa sih bukan virus ya, tapi mereka tuh sudah menyedot kontak-kontak, akses kontak-kontak kalian yang sebenarnya itu sudah dilarang ya. Oke, itu sih teman-teman video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.